Selanjutnya juga Bapak Saudara FM Yogyakarta. Selamat petang Sobat Nora ya. Lina akan lanjut menemani Sobat Nora kita di program Selamat Petang Jogja. Kita akan update berita-berita dan informasi di kesempatan kali ini. Dan untuk pembuka, informasi pertama kita akan terhubung dengan rekan Benny di Bali sana nih Sobat Nora. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore rekan Benny. Ya, selamat sore rekan Lina, sahabat Sonora di hari ini 27 Oktober 2023. Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ini menggelar capacity building yang diikuti oleh wartawan ekonomi. Teman-teman dari Yogyakarta ini mengikuti capacity building yang digelar oleh perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan di sore hari ini digelar di Bali. Nah, sahabat Sonora, salah satu narasumber yang hadir yaitu dari Kata Data. Bersama kami sudah ada Mas Heri Susanto selaku founder dari Kata Data. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mas Benny, selamat sore para pendengar Radio Sonora ya di seluruh Indonesia dan dari berbagai wilayah. Mas Heri, menarik sekali nih tentang infografik. Nah, ini seberapa penting sih infografik itu di era digital, kemudian era sosmed seperti sekarang ini, Mas Heri? Oke. Ya, infografik ini tentunya merupakan salah satu solusi di era sosial media atau era digital ya, yang sekarang ketika situasinya di era digital ini informasi dan data itu begitu melimpah. Terus informasi beredar dengan sangat cepat dan sangat luas gitu ya. Sehingga kita mesti mempunyai strategi atau cara-cara yang paling gampang atau paling mudah untuk bisa mempengaruhi masyarakat atau membangun komunikasi, melakukan pendekatan ke masyarakat atau menyampaikan visi misi atau program-program termasuk baik itu dari pemerintah gitu. Nah, infografis ini menurut kami merupakan salah satu cara yang paling efektif ya, karena dengan infografis ini kita bisa lebih mudah memahami tapi tetap menarik dan menghibur dan juga bisa disebarkan dengan cepat gitu kepada masyarakat secara luas gitu ya, dan juga bisa efektif juga untuk menyampaikan komunikasi kepada publik. Ya. Apalagi dengan secara visual ini kan orang lebih mudah mencerna ya apa datanya, apa faktanya gitu ya. Ya, dibandingkan dengan teks ya. Kebetulan kami di media juga punya pengalaman bagaimana kita bandingkan ketika kita buat artikel yang panjang lebar sampai belasan paragraf, mungkin lebih dari 10 paragraf gitu. Kita bandingkan dengan untuk konten yang sama, satunya bentuknya artikel yang panjang lebar, satunya bentuknya infografis. Ternyata ketika kita publish sama-sama di portal dan di media sosial, yang infografis ini jauh lebih tinggi tingkat keterbacaannya dibandingkan dengan yang format teks ya atau narasi yang panjang lebar itu gitu. Jadi menurut kami untuk kita menyampaikan komunikasi atau informasi kepada masyarakat, infografis bisa menjadi salah satu pilihan ya buat kita. Nah, ini juga bagaimana tips untuk menyajikan infografik secara jelas, enak dilihat, tapi juga akurat, ini penting Mas Heri. Ya, yang pertama gini, kalau untuk akuratnya dulu nih ya, karena ini penting sekali. Akuratnya ini sumber datanya harus jelas, harus sahih, harus dari lembaga yang kredibel gitu. Ya misalnya kalau untuk sumber data soal pajak ya kita dari Ditjen Pajak, sumber data soal anggaran ya dari APBN, dari Kementerian Keuangan, soal moneter dari BI dan lain-lain. Yang kedua, dalam menyampaikan infografis kita tidak bisa memasukkan informasi yang terlalu banyak. Karena infografis ini halamannya terbatas, apalagi kalau kita mau publish di handphone, itu satu layar handphone kan kita tidak bisa memenuhi dengan informasi yang terlalu banyak. Jadi kita harus pilih-pilih
data yang paling penting yang mana gitu, yang seperti apa. Terus yang ketiga, kita dalam kalimatnya juga harus padat, jelas dan ringkas ya. Jadi tidak bisa berpanjang-panjang lebar kalimatnya di situ. Jadi harus menggunakan kalimat seefektif mungkin. Judulnya juga nggak bisa terlalu panjang ya, paling 5 atau 6 kata juga sudah cukup bagus gitu. Dan yang keempat juga datanya harus kita yang mau ditonjolkan yang mana itu sudah harus kita pilih gitu ya, terutama yang data utamanya gitu. Itu Mas Benny. Ya, jadi tidak harus semua data nanti jadi penuh juga ya grafiknya. Iya, kalau penuh juga nanti apa tujuan kita ingin informasi itu mudah dipahami, mudah dipengerti, atau nyampe dengan jelas menjadi tidak tercapai karena informasinya begitu banyak, menjadi tidak menarik lagi dan mungkin malah tidak terbaca karena terlalu rame, padat, bahkan hurufnya mungkin terlalu kecil-kecil gitu. Nah, kalau kita kata data langsung perkembangannya sudah luar biasa sekali ini kata data dari dulu sampai sekarang. Nah, ini bagaimana juga tips untuk mengelola bisnis dari kata data sendiri dan konten-kontennya juga Mas Heri. Ya. Nah, kalau kata data, ya ini memang tantangan buat media secara umum ya. Di Indonesia ini era disrupsi ini memang membuat banyak media harus berupaya keras untuk bisa eksis, bisa tumbuh dan bisa berkelanjutan gitu. Nah, kalau untuk kata data kita memang mengambil mengambil upaya dengan mencari ceruk-ceruk revenue baru agar kita bisa menopang bisnis medianya kata data. Katakanlah kita juga cukup banyak mengembangkan event gitu ya, menggelar berbagai seminar atau diskusi yang itu juga cukup banyak mendatangkan pendapatan atau revenue gitu. Yang kedua, kita juga ada riset yang juga banyak menopang revenue dari kata data, baik itu dalam bentuk riset data analisis, market research maupun survei. Ini cukup menopang revenue dari kata data. Kalau dari medianya sendiri ya mungkin masih sama seperti media-media pada umumnya. Kita ada iklan digital, ada subscribe juga gitu, dan ada programmatic juga gitu. Tapi itu memang mesti tetap kita upayakan ya karena belum cukup maksimal. Itu Mas Ben. Menjaga kontennya tetap kredibel gitu. Iya, karena kalau tidak ditopang dengan revenue yang cukup, nanti kan susah juga untuk menjaga medianya tetap kredibel, tetap independen, tetap ini kan. Meskipun medianya belum menjadi sumber revenue yang utama, tapi kita ingin terus dorong ke depan medianya juga semakin sekarang alhamdulillah udah cukup bagus ininya, tapi ke depan juga kita harapkan bisa saling melengkapi ya. Itu. Terima kasih Mas Heri, sukses juga untuk kata data ini. Sukses juga buat Sonora dan para pendengar Sonora. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman di Sonora dan para pendengar Sonora. Sukses semua juga buat kawan-kawan semuanya. Mas Benny juga. Ya. Good luck, selamat bekerja. Ya. Terima kasih Mas Benny. Terima kasih Mas Heri. Ya. Sahabat Sonora, tadi perbincangan kami bersama founder Kata Data Mas Heri Susanto, di mana Mas Heri bersama Mas Lampo ini sore hari ini juga menjadi narasumber di acara Capacity Building yang digelar oleh perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan di Bali. Dari Bali kami melaporkan untuk Anda, kita kembali ke studio. Oke, terima kasih rekan Benny untuk informasinya. Ya Sobat Sonora, bagian tadi informasi yang langsung disampaikan oleh rekan Benny langsung dari Bali. Dan kita akan lanjut dengan informasi atau update berita berikutnya. Radio